Metode ini banyak digunakan untuk permasalahan-permasalahan kompleks. Jadi penemu dari metode ini adalah Saati, ya, Thomas L. Saati. Ya, Thomas L. Saati pada tahun 70. Kriterianya banyak dan alternatifnya banyak. Berdasarkan ini pertimbangan semua kriteria terkait. Jadi ada keterkaitan antara kriteria satu dengan yang lain, itu keywordnya. Jadi mempertimbangkan semua kriteria. Nah, ini kata keywordnya. Jadi perbedaan dengan metode yang lain, kalau yang lain itu tidak ada kaitan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain. Sedangkan metode AHP ini ada keterkaitan sekali antara metode kriteria satu dengan kriteria yang lain. Ketiga, kriteria memiliki derajat kepentingan yang berbeda. Artinya setiap kriteria itu memiliki derajat kepentingan yang berbeda. Artinya tingkat kepentingannya berbeda. Contoh misalnya tadi contoh tugasnya Andre, ada harga sewa, ada keamanan, ada jumlah konsumen gitu ya. Itu hanya ditentukan berdasarkan nilai bobot saja. Jadi saya kasih bobot kriteria bobotnya 20, bobotnya 30 gitu, bobotnya 25 langsung. Nah, sedangkan kriteria ini harus dipertimbangkan dibanding-banding ke. Kalau ada judul lagunya Pharrell yang lagi viral, banding-banding ke, maka itu sebenarnya metode AHP. Metode AHP ini memang khusus banding-banding ke, membanding-bandingkan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain. Ya, kenapa? Karena setiap kriteria itu memiliki derajat kepentingan yang berbeda. Nah, demikian pula alternatif itu pasti memiliki preferensi yang berbeda. Nilai preferensinya juga berbeda. Maka ada 3 prinsip utama dalam pemecahan AHP. Yang pertama adalah decomposition. Ini adalah proses perbandingan. Terus ada comparative judgment, melakukan perbandingan antara kriteria. Terus yang ketiga, logical consistency. Konsisten tidak Anda menilai itu? Karena kalau manusia melakukan proses penilaian, itu kadang dipengaruhi oleh banyak faktor. Konsisten tidaknya mahasiswa itu dilihat dari apakah dari awal Anda menilai itu secara konsisten atau tidak. Di AHP itu ada untuk mengukur apakah apa yang Anda nilai itu sudah konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten, maka AHP mengatakan silakan ulangi kembali. Tapi kalau penilaiannya Anda konsisten, benar mengikuti aturan proses penilaian kuesioner, misalnya skalanya 1 sampai 5, maka Anda harus melakukan proses konsistensi penilaian terhadap kriteria tersebut. Nah, bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah dekomposisi, menentukan masalah apa. Masalah apa yang akan Anda selesaikan? Yang kedua, penilaian pembobotan untuk membandingkan elemen. Penyusunan matrik uji kompetensi konsistensi. Yang keempat, penetapan prioritas masing-masing hierarki. Dan yang kelima, baru secara sintesis matrik bisa dinilai. Ya. Oke, itu adalah tahapan dari AHP. Ya. Tahapannya ada 5. Pertama, menentukan masalah. Yang kedua, melakukan penilaian pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen kriteria-kriteria. Menyusun matrik, menetapkan prioritas, ngecek sintesis atau alternatif yang terbaik.
Contoh yang pertama, decomposition. Dekomposisi itu adalah menentukan goalnya. Goal dari penelitian ini apa? Nah, ini harus disepakati, ditentukan di atas. Dengan kata lain, tujuan. Goal ini adalah tujuannya, ya. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama yang harus ada di dalam AHP adalah bentuk hierarki kayak gini. Jadi kalau Anda meneliti atau menggunakan metode AHP, hierarki ini wajib ada. Jadi ini hukumnya wajib. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda menggunakan metode AHP, hierarki ini harus ditulis duluan. Ya, hierarki ini ditulis duluan. Apa sih Pak maksud dari hierarki ini? Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ini adalah hierarki 1. Oke. Yang kedua menentukan kriteria 1 sampai kriteria ke N. Ini adalah hierarki kedua. Yang terakhir adalah menentukan alternatif. Ini adalah hierarki yang ketiga. Jadi pilihan-pilihan ini adalah alternatif. Ya, kalau ingat di metode yang lalu, metode SAW, WP, TOPSIS, itu pasti ada alternatifnya. Nah, jadi satu kriteria ini harus dibandingkan dengan beberapa alternatif. Ya, jadi satu alternatif ini dibanding-bandingkan untuk masing-masing kriteria tersebut. Ya, jadi ini satu. Apa syaratnya kalau menggunakan metode AHP? Wajib menuliskan hierarkinya. Oke ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, adik-adik sekalian, yang harus diketahui oleh kalian kalau menggunakan metode AHP adalah penilaian pembandingan elemen. Ini pendekatan ini yang dikemukakan oleh Saati penemunya. Ya, kalau satu itu sama penting. Ya, keywordnya adalah sama penting. Misalnya kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 2, kriteria 1, maka keywordnya itu adalah sama-sama penting. Jadi dikasih nilai 1. Oke. Yang kedua, yang ketiga yang dipakai di dalam Saati itu 1, 3, 5, 7, 9. Ya, karena yang genap 8, 6, 4, 2 ini dianggap sama. Ya. Jadi A mendekati sedikit lebih penting dari B. Kalau yang 4, A mendekati lebih penting dari B. Kalau yang 6, A mendekati sangat penting dari B. Yang 8, A mendekati mutlak sangat penting dari B. Jadi 2, 4, 6, 8 itu dalam realitanya itu dalam Saati dianggap memiliki nilai sama, bobotnya sama. Jadi 2, 4, 6, 8. Yang sering dipakai adalah 1, 3, 5, 7, 9 yang ganjil. Nah, jadi kebalikannya nanti proses penilaiannya. Nanti kalau ini di bawah dikasih keterangan bahwa jika alternatif 1 dibandingkan alternatif 2 nilainya 3, maka jika alternatif 2 dibandingkan dengan alternatif 1, maka nilainya adalah 1/3. Ya, jadi kalau 1 dibandingkan dengan 2 dan ini nilainya sama dengan 3, maka kalau 2 dibandingkan dengan alternatif 1, ini adalah kebalikannya, 1/3.
Kok bisa seperti itu, Pak? Mari kita lihat langkah berikutnya. Contoh, seorang ingin membeli sebuah rumah di Semarang ya, dengan pendekatan satu, lokasi, kedua, harga, D, desain, fasilitas. Maka kita punya 4 alternatif. Alternatifnya adalah A1 Taman Bukit Asri, A2 adalah Bukit Semarang, A3 adalah Ciputra, A4 adalah logo Regensi. Ya, jadi kita sudah dapat ini adalah kriterianya, ini adalah alternatifnya. Goalnya apa? Goalnya adalah membeli sebuah rumah di kota Semarang. Ya, dari sini paham ya, ini adalah goalnya, ini adalah kriterianya, ini adalah alternatifnya. Gimana cara yang pertama? Maka cara yang pertama harus menyusun hierarki. Nah, ini adalah langkah pertama, menyusun hierarki, yaitu satu, tujuannya membeli rumah, kriterianya adalah lokasi, harga, desain, fasilitas, alternatifnya adalah Taman Bukit Asri, BSB, Ciputra, logo Sari, Regensi. Nah, langkah yang pertama adalah membandingkan antara lokasi dengan harga, lokasi dengan desain, lokasi dengan fasilitas. Ini adalah tahap level yang pertama, membandingkan antara kriteria dengan kriteria. Nah, langkah kedua berikutnya adalah membandingkan antara kriteria dan alternatif. Ini langkah kedua. Coba kita lihat panah-panah ini. Jadi lebih penting mana kalau dari sisi lokasi antara Taman Bukit Asri, BSB, Ciputra, dan Telogosari. Jadi masing-masing kriteria ini akan dibandingkan ke seluruh alternatif. Makanya panahnya ini 1 untuk 4. Harga 1 untuk 4. Desain 1 untuk 4. Fasilitas 1 untuk 4. Jadi ini adalah contoh menyusun hierarki. Jadi kalau saya minta Anda menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan AHP, maka langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menyusun hierarkinya. Seperti ini. Sampai sini ada yang tidak paham kira-kira menyusun hierarki? Silakan saya buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Halo? Halo? Ya, Bapak. Ya, Bapak. Paham ya? Ya, Pak. Oke, baik, saya lanjut. Nah, setelah Anda membuat hierarki, maka langkah kedua adalah membuat matrik perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan yang pertama kali adalah kriterianya, lokasi, terus apa hanya tadi? Harga, Bapak. Ya, lokasi, harga, terus desain, fasilitas. Nah, ini dibandingkan, buatlah matrik yang seperti ini. Ini yang pertama. Jadi kalau membandingkan lokasi dengan lokasi, nilainya 1. Harga dengan harga 1. Desain dengan desain 1. Fasilitas dengan fasilitas 1. Nah, sedangkan lokasi dengan harga, maka ini misalnya B1. Lokasi dengan desain namanya B2. Lokasi dengan fasilitas namanya B3. Maka kalau dibandingkan antara
lokasi dengan harga tadi yang B1, maka nilainya A1 ini sebenarnya adalah seper B1. Kalau yang di sini ini sebenarnya adalah seper B2 atau ini seper B3. Atau kebaliknya, kalau kalian mau menyelesaikan matrik yang paling atas, ya, kalau kita buat ini adalah matrik atas, kalau yang ini adalah matrik bawah. Nah, kalau kalian mau menilai paling enak dari yang atas, silahkan Anda buatkan yang atas. Yang bawah ini Anda buat secara otomatis dengan rumus seper, maka nilai yang ini tidak perlu dinilai, cukup mau menyelesaikan matrik yang atas saja, matrik yang bawah akan otomatis ternilai. Karena ini kebalikannya. Atau kalian mau menilai matrik yang bawah, maka yang atas tidak perlu dinilai, karena ini adalah kebalikannya. Ya, saya ulangi, saya baca nih, pada bagian A1, A2 sampai AN adalah tempat input kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilainya adalah 1. Ya. Nah, misalnya lokasi dengan lokasi, maka nilainya adalah 1. Maka nilainya adalah 1. Sedangkan bagian B1, B2 sampai BN, perbandingan kebalikannya, ya, perbandingan kebalikannya ini dari A1, A2 sampai AN. Misalnya A1 sama dengan 2, maka nilai B1 adalah seper 2, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau nilainya A2 sama dengan seper 5, maka nilai B2 adalah 5, kebalikannya. Nah, semua nilai yang ada pada A akan dibalik untuk daerah B, dan terkesan matrik tersebut berbentuk L, yakni A1, A2, A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, B3. Begitu juga dengan yang lain. Jadi keywordnya adalah selesaikan matrik yang atas saja, yang bawahnya adalah kebalikannya. Atau Anda mau menyelesaikan matrik yang bawah saja, yang atasnya kebalikannya. Sampai sini dipahami? Contoh misalnya di sini 3, maka di sini sepertiga. Ya, secara otomatis. Kalau kalian mau menilai dari bawah, kalau di sini Anda kasih 3, maka di sini adalah sepertiga. Kalau Anda mau menilai di sini 5, maka di sini adalah 1/5. Kalau Anda mau menilai di sini 5, maka antara harga dengan desain, kita cari harga dengan desain. Berarti di sini 1/5. Makanya supaya tidak bingung, kerjakanlah matrik yang paling atas saja atau yang matrik yang bawah saja. Oke, dari sini cukup dipahami? Oke, kayaknya susah untuk dipahami kalau tidak praktek. Mari kita praktekkan. Ya, hasil dari analisis perhitungan diperoleh lokasi nilainya 2, harga mendekati sedikit lebih penting. Desain lokasi dapat 3, desain sedikit lebih penting dari lokasi. Fasilitas dan lokasi 5, fasilitas lebih penting dari lokasi. Hak desain dengan harga sama dengan 3, berarti desain sedikit lebih penting dari harga. Fasilitas dengan harga 4, fasilitas mendekati lebih penting dari harga. Jadi mendekati lebih penting, fasilitas dengan desain nilainya 2. Fasilitas mendekati sedikit lebih penting daripada desain. Nah, ini adalah nilainya. Jadi ini adalah hasil surveinya tadi. Terus dimasukkan ke dalam matriknya. Ini adalah matriknya, dimasukkan ke sini. Satu-satu dia menyelesaikan matrik yang bawah. Ya, harga dan lokasi. Ini
sama dengan 2, maka otomatis 1/2. Lokasi dengan harga itu dikasih nilai 3, maka di sininya 1/3. Kalau ini lokasi dengan fasilitas atau fasilitas dengan lokasi sama dengan 5, maka di sini 1/5. Ini adalah desain dengan harga, ini 3, maka di sini 1/3. Jadi kebalikannya, berarti kalau ini menyelesaikan matrik yang bawah. Oke. Matrik yang bawah selesai, yang atas juga selesai. Nah, setelah itu dibentuk dalam bentuk desimal. 1/2 itu kan sama dengan 0,5, 1/3, 0,33, 0,20, sehingga lebih mudah untuk menghitungnya. Ya, sehingga tetap ini adalah matrik yang bawah. Lah, ini adalah totalnya, dijumlah menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka ditarik dari atas sampai ke bawah, nilainya 11, 8,5, 3,66, 1,95. Nah, langkah selanjutnya melakukan proses normalisasi dengan cara menjumlahkan dengan nilai yang sudah ada di sini. Ya, caranya gimana normalisasi? Maka tadi dari 1 dibagi 11. Yang ini 2 dibagi 11. 3 dibagi 11, 5 dibagi 11. Sehingga ini adalah matrik normalisasi. Nah, yang ini adalah vektornya. Ini dijumlahkan. Dari samping ke samping dijumlahkan. Ya, sedangkan ini adalah nilai bobotnya. Dari mana nilai bobotnya? Ini menentukan agent value. Menentukan agent value dengan perkalian antara bobot yang didapat dari proses normalisasi. Jadi dari total ini di vektornya dibobotkan tadi. Gimana cara membobotkannya? Jadi ini keseluruhan dijumlahkan dan ini dibagi dari total keseluruhannya ini. Nah, ini adalah bobotnya. Nah, kalau metode-metode yang lain, bobotnya ditentukan. Sedangkan kalau AHP, nilai bobot didapatkan dari pendekatan perbandingan antara kriteria dengan kriteria atau kriteria dengan alternatif. Sehingga nilai bobot itu tidak dihasilkan oleh pemegang keputusan. Pemegang keputusan hanya memberikan penilaian terhadap masing-masing kriteria tersebut. Nah, untuk menentukan agent value, apa sih agent value itu? Agent value ini digunakan untuk perkalian antara bobot dan normalisasi. Jadi ini dikali 11 sama dengan 0,935, 0, dikalikan 8,5, yang tadi nilainya sama. Ya, ini juga sama. Ini sama, sehingga didapatkanlah nilai agent value-nya. Nah, sehingga dijumlahkan nilai agent value-nya adalah 4,52. Nah, dengan aturan konsistensi indeks dan konsistensi rasio, maka dimasukkan ke sini. Konsistensi indeks adalah agent value dikurangi jumlah kriteria. Tadi 4,0-nya kriterianya ada berapa? Ada 4, kita tulis di sini. N-nya berapa? Ada 4, 4 kurangi 1, berarti nilainya 0,053 dibagi 3. Nilai akhirnya adalah 0,017. Nah, Saati mengatakan bahwa suatu matrik perbandingan adalah konsisten bila nilai CR-nya tidak lebih dari sama dengan 0,1. Tidak lebih dari sama dengan 0,1. Saya ulangi, Saati menyampaikan bahwa nilai CR-nya tidak boleh lebih dari sama dengan 0,1. Nah, kalau lebih kecil, lebih besar dari 0,1, maka itu tidak disebut dengan konsisten.
Tapi kalau nilainya lebih kecil dari 0,1 itu disebut dengan konsisten. Caranya, rumusnya adalah konsistensi rasio sama dengan konsistensi value index yang diperoleh dibagi dengan RI. Nah, tabel RI ini, rasio indeks ini didapatkan dari Saati. Jadi, ini bukan dicari, tapi ini ketetapan. Ketetapan. Jadi, kalau kriterianya 4, ya yang dipakai adalah 0,9. 0,17 dibagi 0,9, maka nilainya adalah 0,018. Ini lebih kecil dari 0,1, sehingga dianggap proses penilaian dari atas ke bawah ini konsisten. Kalau misalnya nanti kalian, adik-adik sekalian, kriterianya ada 7, maka yang harus diambil ya di sini 1,32. Kalau kriterianya ada 5, yang dipakai adalah 1,12. Ya, dari situ dengan cara yang sama, jika nilai CR-nya lebih kecil sama dengan 1, maka konsisten. Jika nilai CR-nya lebih besar dari 0,1, maka tidak konsisten. Nah, konsisten dalam arti adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antara kriteria-kriteria tersebut. Artinya, psikologi Anda dalam proses penilaian itu disebut dengan normal, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, dengan cara yang sama, proses perhitungannya seperti ini per masing-masing kriteria. Dengan cara yang sama tadi, sehingga diperoleh nilai yang sama untuk menentukan masing-masing bobotnya. Nah, sehingga didapatkan nilai alternatifnya adalah 0,33 sama ini, sehingga yang diperoleh alternatif tertinggi adalah 0,33. Berarti TBA, Taman Bukit Asri, memiliki nilai tertinggi. Nah, silakan nanti kerjakan soal latihan ini, atau dari soal yang tadi silakan Anda coba, saya kirim contoh perhitungannya. Ya, itu adalah proses perhitungan dari AHP. Silakan kalau ada pertanyaan. Begini Pak, untuk kriteria itu apakah harus dari 1 sampai 10, apakah tidak boleh lebih Pak? Boleh. Jadi kriteria di AHP semakin banyak kriterianya semakin baik. Tapi semakin banyak kriterianya itu pekerjaannya semakin banyak. Maka rata-rata biasanya dari sebuah riset itu yang ditentukan dengan Saati, kriterianya tadi itu berdasarkan tabel Saati ini banyak nih sebenarnya. Tidak hanya 1 sampai 10, ini bisa sampai 14. Ada yang sampai 15. Cari nanti tabel RI Saati gitu. Contohnya misalnya saya cari di sini ya, tabel RI Saati. Nah, ini sampai 15 nih. Oh. Ya, daftar indeks randomnya ada yang sudah sampai 15. Rata-rata AHP itu paling notok ya, paling notok kriteria yang paling banyak itu adalah 10. Kalau sudah 10 bingung nanti proses perhitungannya. Tapi juga ada yang sampai 15. Ya, jadi bisa lebih dari 10. Nah, ini adalah contoh perhitungan yang tadi. Ya, nanti saya kasihkan contoh. Jadi tadi yang adalah nilainya 2, maka kita selesaikan yang ini. Maka yang atas ini langsung secara rumus. Ya, secara rumus.
ya dengan cara yang sama, dijumlahkan yang ini, terus dimasukkan ke tabel normalisasi. Normalisasi itu nilainya harus sama dengan 1 yang bawah ini, maka didapatkanlah nilai vektornya ini. Ya, ini ya agent value-nya, nanti CICR-nya ini ditentukan 0,9 konsisten. Nah, setelah ini perbandingan kriteria dengan kriteria. Langkah kedua adalah perbandingan kriteria dengan lokasi alternatif. Nah, kalau bisa ini dikecilkan adik-adik sekalian, jadi nggak usah besar-besar, paling banyak 2 di belakang koma. Ya, supaya mudah. Ya. Nah, ini dengan cara yang sama, konsisten, terus konsisten, ya, konsisten, terus konsisten. Yang ketiga adalah hasil matriks skor alternatif. Dari skornya alternatif sudah masuk, dimasukkan nilai bobotnya, terus dicari nilainya, maka ini rankingnya, proses ranking, ya, sehingga rankingnya adalah 1 sampai 4. Terus didapatkan ranking teratas adalah TBA, BSD, CS, dan TR. Nah, baru itu dibuatkan grafiknya kayak gini. Sehingga dari grafik lokasi penilaian, grafik perbandingannya, maka ini adalah TBA, BSB, CS, dan TR. Itu ya, silakan dikerjakan contoh yang supaya Anda lebih memahami, kerjakan contoh perhitungan soal yang lain. Ntar lagi saya kirimkan contoh perhitungan AHP-nya di Classroom. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup? Siap. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Mungkin nggak ada, Pak. Oke, silakan dicoba ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.